Saat ini kita akan bergabung ke Kalimantan Tengah untuk mengikuti konferensi pers yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. TNI dan Polri, Pangdam, Kapolda, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras yang penuh dedikasi dalam mengendalikan COVID yang ada di Kalimantan Tengah. Sebaran COVID di seluruh tanah air ini sangat tergantung sekali kepada bagaimana daerah mengendalikannya. Dan juga perlu saya ingatkan, ini secara sudah lampu merah lagi, hari ini secara nasional kasus positif ini tinggi sekali hari ini, 2.657. Oleh sebab itu, perlu saya ingatkan pada Kalimantan Tengah yang tadi baru saja 5 menit yang lalu saya mendapatkan laporan bahwa di sini yang positif 1093. Memang masih pada angka yang kecil. Dalam perawatan 393 dan sembuh di angka 634. Meninggal 66. Tetapi kalau angka yang masih kecil ini tidak dikendalikan dengan baik, manajemen krisis tidak dilakukan dengan tegas, rakyat tidak diajak semuanya untuk bekerja bersama-sama menyelesaikan ini, hati-hati angka yang tadi saya sampaikan bisa bertambah banyak. Ini jangan dianggap enteng. Bisa menyebar kemana-mana. Oleh sebab itu, kita harus memiliki perasaan yang sama bahwa kita ini menghadapi krisis yang tidak mudah. Ada krisis kesehatan, tetapi juga berimbas kepada yang namanya krisis ekonomi. 215 negara mengalami hal yang sama dan mengalami kesulitan yang sama. Ini saya berikan contoh saja urusan ekonomi dulu. Kita di kuartal pertama pertumbuhan kita, growth kita hanya muncul di angka 2,97. Di kuartal kedua kita perkirakan berada minus, sudah minus growth kita di 3,8 kurang lebih. Ini baru prediksi karena hitung-hitungannya belum keluar. Tetapi coba kita lihat informasi terakhir yang saya terima dari OECD, prediksi untuk pertumbuhan ekonomi global yang sebelumnya minus 2,5, kemudian dirubah lagi karena ini dinamis sekali menjadi minus 5, sekarang sudah ganti lagi minus 6 sampai minus 7,6. Hati-hati. Di Eropa misalnya, Inggris diperkirakan tahun ini akan minus 15,4%. Jerman akan berada di angka 11,2% minus. Prancis diperkirakan akan minus 17,2%. Jepang minus 8,3%. Hati-hati. Kita ini mengendalikan dua hal yang berbeda. Sisi kesehatan yang sangat penting, sisi ekonomi juga yang sangat penting. Dua-duanya tidak bisa dilepas satu dengan yang lain. Prioritas kesehatan, tetapi ekonomi juga harus jalan. Karena kalau ekonomi tidak jalan, kesejahteraan masyarakat menurun, imunitas juga akan ikut turun, penyakit gampang masuk. Oleh sebab itu, betul-betul gas dan remnya ini betul-betul dikendalikan benar. Jangan sampai yang digas hanya ekonominya saja, tetapi nanti COVID-nya meningkat. Hati-hati, dua-dua ini harus dikendalikan dengan baik. Karena ekonomi sekarang ini yang rusak bukan hanya urusan
sisi keuangan saja seperti 98. Demandnya rusak terganggu, supply-nya rusak terganggu, produksinya juga rusak terganggu. Hati-hati. Ini harus semuanya mengerti dan paham mengenai ini. Oleh sebab itu, saya sampaikan di awal-awal krisis ini, bahwa pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota, harus siap. Urusan kesehatan harus siap. Kendalikan ini. Yang kedua, urusan bansos, bantuan sosial harus cepat-cepatnya tersampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai ada yang tercecer. Ini tugasnya Bupati, Wali Kota, dan Gubernur. Semuanya ini harus dikontrol dan dicek. Yang ketiga, urusan stimulus ekonomi, terutama urusan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Cek betul. Bantu mereka, baik dengan APBD kota, APBD kabupaten, APBD provinsi, dan kami di APBN juga akan membantu, baik lewat sistem perbankan maupun lewat sistem di kementerian. Kalau ini ancaman COVID ini sudah menurun, hati-hati kalau mau masuk ke new normal, ke tatanan baru new normal. Harus melewati tahapan-tahapan semuanya, seluruh kabupaten, kota, dan provinsi. Ada prakondisi. Conditioning dulu. Yang kedua, timingnya, waktunya kapan mulai masuk ke new normal. Ini penting sekali. Tidak langsung ujuk-ujuk langsung diputusin masuk new normal. Hati-hati mengenai ini. Yang ketiga, prioritas sektor mana yang didahulukan. Tidak semua langsung dibuka, nggak bisa. Dipilih sektor-sektor yang memiliki risiko rendah, buka dulu. Yang risiko sedang, yang kedua. Yang ketiga, yang memiliki risiko tinggi. Misalnya kayak sekolah. Hati-hati kalau ingin membuka sekolah. Oleh sebab itu, tadi saya sangat menghargai sekali bahwa di Kalimantan Tengah telah melakukan tes masif, tetapi tes masif saja tidak cukup. Pelacakan yang agresif